Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani Arianto dengan NIM 642510027, kode kelas 641C01. Di kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman-teman mempresentasikan makalah hasil yang kami buat dengan judul Manajemen Kemitraan Driver Lala Move, Analisis Keseimbangan Antara Ketersediaan Armada dan Kualitas Layanan. Yang pertama adalah latar belakang. Layanan logistik sesuai permintaan seperti Lala Move telah menjadi fondasi pengiriman utama di berbagai wilayah Asia, terutama di Indonesia. Sebagai platform pengiriman langsung, Lala Move yang menghubungkan pengirim dengan mitra pengemudi independen bergantung pada sistem kolaborasi untuk mengelola armada pengiriman. Meskipun sistem ini memberikan fleksibilitas operasional, tetapi sistem ini menciptakan hambatan yang kompleks dalam mengelola kolaborasi pengemudi, terutama dalam hal mencocokkan ketersediaan armada dengan standar layanan. Ketersediaan armada mengacu pada jumlah dan kesiapan pengemudi dan kendaraan yang mampu memenuhi kebutuhan pengiriman, yang seringkali fluktuatif karena faktor-faktor seperti jam sibuk, kondisi jalan, dan perbedaan wilayah. Sebaliknya, standar layanan terdiri dari faktor-faktor seperti pengiriman tepat waktu, keamanan produk, respon cepat, dan kepuasan pelanggan yang secara langsung memengaruhi citra platform dan loyalitas pengguna. Ketidaksesuaian antara keduanya dapat menyebabkan masalah seperti keterlambatan pengirim, peningkatan biaya operasional, atau penurunan kepercayaan dari mitra pengemudi yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Nah, makalah ini bertujuan untuk meninjau pendekatan manajemen kolaborasi mitra pengemudi Lala Move dalam menciptakan harmonisasi. Analisis ini penting karena sektor logistik on demand di Indonesia menghadapi tantangan seperti urbanisasi yang pesat, peningkatan volume pengiriman, dan persaingan yang ketat dari para pesaing seperti Gojek atau Grab. Dengan memahami dinamika ini, makalah ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang bagi pelaku bisnis, akademisis, dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan operasional, meningkatkan efisiensi, dan memastikan layanan berkualitas di lingkungan ekonomi digital yang terus berkembang. Penelitian ini didasarkan pada studi kasus Lala Move, data operasional, dan literatur terkait manajemen rantai pasok dan teknologi platform. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Herlambang dengan NIM 642511107. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai rumusan masalah tentang Lala Move. Baik, pada rumusan masalah inti, fokus pada bagaimana kualitas layanan, tepat waktu, kemudahan aplikasi, responsivitas kurir, dan EWOM memengaruhi kepuasan pengguna dan niat penggunaan kembali Lala Move, serta bagaimana sih analisis sentimen membantu memahami persepsi publik. Tujuan utama penelitian 1. Menganalisis pengaruh kualitas terhadap layanan kepuasan pengguna. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antar variabel atau untuk memberikan rekomendasi retensi pengguna. 3. Menggunakan analisis sentimen pada ulasan aplikasi Play Store atau App Store untuk memahami pada pola sentimen positif, negatif, dan netral sebagai dasar peningkatan layanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Poin presentasi manfaat bagi akademisi mahasiswa, wawasan praktis tentang implementasi teori manajemen, rantai pasok, dan teknologi platform, serta pengembangan keterampilan analisis data bagi perusahaan Lala Move, menawarkan rekomendasi strategi untuk mengoptimalkan kemitraan pengemudi dan algoritma penugasan. Tujuan akhir, menurunkan biaya operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan daya saing. Bagi masyarakat, mendorong praktik yang lebih adil bagi pengemudi independen. Apa sih kondisi kerja dan pendapatan stabil, serta berpotensi mengurangi dampak negatif, kemacetan, atau polusi dari pengiriman yang tidak terkoordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Dwiratja dan nomor NIK saya 64251266. Saya di sini akan melanjutkan presentasi rekan saya yang di bagian landasan teori. Jadi di landasan teori yang pertama ada model pengambilan keputusan. Nah,
Di model pengambilan keputusan ini kami menggunakan model Simon sebagai kerangka analisis. Model ini membagi proses keputusan menjadi 3 tahap. Yang pertama ada intelijen, mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan data. Terus ada desain, merancang alternatif solusi di bawah batasan rasionalitas. Terus yang ketiga ada choice, memilih alternatif yang memuaskan, bukan yang paling optimal untuk menyelesaikan masalah. Terus yang selanjutnya ada efisiensi operasional dan dampak Lalamove. Efisiensi Lalamove didukung oleh optimalisasi rute, alokasi pengemudi cerdas, dan pembaruan waktu nyata atau real time. Terus efisiensi ini berdampak langsung pada kepuasan pelanggan karena menjamin kecepatan, keandalan, dan transparansi. Pada akhirnya hal ini meningkatkan loyalitas pelanggan dan didukung oleh inovasi berkelanjutan melalui analitik data dan sistem umpan balik. Terus yang selanjutnya ada kriteria pengambilan keputusan. Di kriteria ini ada 5 kriteria yang utama yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam layanan ini. Yang pertama ada efisiensi keuangan dan biaya. Terus yang kedua ada faktor operasional. Terus yang ketiga ada waktu dan kondisi. Yang keempat ada faktor pelanggan. Yang kelima ada fitur aplikasi. Ya, dicukupkan presentasi saya dan akan dilanjut oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dwi Adarito dengan NIM 64251262. Metode penelitian. Metode yang diterapkan dalam penulisan makalah ini adalah metode kuantitatif yang melibatkan pengukuran pilihan konsumen secara objektif melalui penggambaran situasi aktual dan artikel ilmiah. Metode ini digunakan untuk menguji permasalahan terkait keseimbangan antara ketersediaan armada dan kualitas layanan. 1. Jenis dan pendekatan penelitian. Studi ini merupakan studi kasus yang berfokus pada Lalamove di Kota Depok. Metode kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan secara detail elemen-elemen yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional. 2. Sumber daya. Data sekunder diperoleh dari literatur tentang model pengambilan keputusan Simon artikel jurnal. 3. Teknik pengumpulan data. Inspeksi, mengevaluasi kinerja kurir melalui pemantauan pada aplikasi dan mempelajari aktivitas kurir selama tahap pengiriman. 4. Teknik analisis data. Data ditinjau menggunakan model pengambilan keputusan Simon untuk mengidentifikasi alternatif yang paling sesuai dengan mengacu pada eksplorasi kondisi lingkungan, identifikasi tantangan dalam proses pengambilan keputusan dan mekanisme pemilihan opsi. Bab 4. Analisis dan pembahasan. Analisis masalah. Masalah utama yang dihadapi pengemudi dalam hal kepuasan terhadap aplikasi Lalamove adalah rendahnya kepuasan pengemudi. Berdasarkan ulasan di aplikasi Play Store, Lalamove terdapat beberapa keluhan mengenai struktur tarif. Mitra menilai tarif saat ini terlalu rendah dan seringkali tidak proporsional, terutama jika terdapat perbedaan antara perkiraan berat pelanggan dan berat aktual. Diharapkan Lalamove dapat meninjau dan menyesuaikan tarifnya agar lebih kompetitif dan seimbang dengan standar pasar. Nama saya Deva Sandi Sanjaya, NIM saya 64251088. 4.2 Analisis berdasarkan model Simon. Yang pertama ada intelijen atau pengumpulan data dan identifikasi masalah. Yang pertama ada masalah telah teridentifikasi. Penurunan kepuasan mitra pengemudi terhadap struktur tarif Lalamove. Yang kedua, data yang digunakan sebagai dasar identifikasi. Keluhan dari ulasan Play Store. Yang ketiga, akar permasalahan telah ditemukan. Tarif yang dinilai terlalu rendah dan ketidaksesuaian tarif akibat perbedaan antara perkiraan berat pelanggan dan berat aktual. Yang kedua ada desain atau solusi atau perencanaan tindakan alternatif.
Yang pertama, pada tahap ini, meskipun fase tidak menyebutkan berbagai solusi alternatif, solusi spesifik telah dirancang atau diusulkan oleh para pemangku kepentingan, mitra atau komunitas, meninjau dan menyesuaikan tarif. Yang kedua, kriteria perancangan solusi. Tarif baru harus lebih kompetitif dan seimbang dengan standar pasar. Nah, yang ketiga ada pilihan atau solusi terbaik atau pemilihan tindakan akhir. Fase belum sepenuhnya mencapai tahap ini. Pilihan paling logis yang dapat diambil Lalamove seperti yang diperkirakan adalah menerapkan penyesuaian tarif yang adil. Namun, fase tersebut hanya menyatakan bahwa ada harapan bagi Lalamove untuk mengambil tindakan tersebut. Fase ini berfungsi sebagai pemicu bagi Lalamove untuk memasuki fase pilihan dan memutuskan apakah akan menerima solusi yang diusulkan atau penyesuaian tarif atau mengembangkan atau memilih alternatif lain. Selanjutnya 4.3 data pendukung. Aspek pelayanan, pesanan yang terlambat, deskripsi masalahnya. Pesanan sering terlambat karena faktor kondisi lingkungan, jalan, atau faktor lainnya. Nah, dampak bagi pengguna adalah kekecewaan dan frustasi, ketidaknyamanan, menurunnya kepercayaan, ragu untuk memesan kembali, pembatalan pesanan, dan kehilangan waktu. Nah, sumber atau referensinya dari ulasan aplikasi Google Play. Nah, selanjutnya yang kedua, aspek pelayanan kerja driver yang tidak konsisten. Terus deskripsi masalahnya, banyak laporan untuk driver dari konsumen yang mengalami kerusakan barang. Terus dampak bagi penggunanya, pekerjaan driver yang konsisten memberikan dampak positif yang signifikan pada kualitas layanan dan pengalaman secara keseluruhan. Konsistensi tersebut meliputi ketepatan waktu, kualitas pelayanan, dan kendala dalam setiap interaksi. Sumber atau referensinya dari ulasan aplikasi Google Play. Yang ketiga ada aplikasi yang sering error. Terus deskripsi masalahnya, aplikasi Lalamove yang sering lama dalam menerima pesanannya. Terus dampak bagi penggunanya adalah dampak tersebut tidak hanya sebatas ketidaknyamanan, tetapi juga dapat memengaruhi produktivitas, kepercayaan, hingga masalah keamanan. Sumber atau referensinya dari ulasan aplikasi Google Play. Yang terakhir, aspek pelayanan, respon pelayanan pelanggan terlambat. Deskripsi masalahnya adalah chat dari customer yang terlambat dibalas oleh driver, bahkan tidak dibalas. Dampak bagi penggunanya, hal ini membuat pelanggan merasa diremehkan, frustasi, atau tidak puas, yang seringkali merusak reputasi dan loyalitas pelanggan perusahaan. Ulasan dari aplikasi Google Play. Nah, selanjutnya kita 4.4, yaitu implementasi dan evaluasi. Yang pertama, melakukan penyesuaian mekanisme penetapan tarif. Yang kedua, memverifikasi berat atau volume barang. Yang ketiga, melakukan peninjauan struktur tarif. Yang keempat, mengkoordinasikan komunikasi dan edukasi. Halo, nama saya Suci dan NIM saya 64251299. Saya di sini akan melanjutkan presentasi teman-teman saya, yaitu bab 5, kesimpulan. Kualitas layanan yang baik telah menjadi kontributor utama bagi kepuasan pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas penggunaan terhadap layanan Lalamove berdasarkan presentasi di atas. Pada dasarnya, penelitian ini menekankan perlunya fokus pada peningkatan aspek operasional, personal, dan teknik layanan untuk mencapai kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Analisis mengungkapkan bahwa penelitian ini adalah tentang kualitas layanan operasional yang secara signifikan memengaruhi kepuasan layanan pelanggan dengan nilai koefisien 0,45 dan P lebih kecil 0,01.
Dinyatakan dalam penelitian ini bahwa peningkatan aspek operasional akan berdampak besar pada kepuasan pelanggan. Kualitas layanan personal juga memiliki dampak positif yang signifikan dengan nilai koefisien 0,38 yang menunjukkan bahwa interaksi antara pelanggan dan staf Lalamove dengan cara yang baik akan meningkatkan pengalaman pelanggan. Saran itu ada 3. Yang pertama, memperluas sampel penelitian. Penelitian ini direkomendasikan untuk memperluas jumlah dan variasi sampel penelitian untuk penelitian selanjutnya, seperti pengguna dari berbagai wilayah dan aspek lainnya, agar mendapatkan hasil yang lebih representatif dan lebih menggambarkan pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Manajemen Lalamove juga disarankan untuk mengevaluasi atau memantau kualitas layanan dan kepuasan pelanggan secara terkala, serta menerapkan sistem umpan balik yang efektif yang dapat meningkatkan layanan berdasarkan masukan pelanggan. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi inovasi teknologi yang digunakan oleh Lalamove seperti kecerdasan, bantuan, dan analitik data yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional pelanggan.